Ketemunya di WC. Gimana sih ini kita kalau ketemu gini mulu? Oke, sekarang saya mau ketemu sama Gunrok. Saya tuh suka banget merhatiin Gunrok video-videonya. Karena videonya itu mencerahkan. Karena videonya itu edukatif. Ngasih edukasi buat gimana caranya bikin video yang oke. Sekarang saya mau ke studionya yang dia bilang kandang ayam itu, dimana video-video yang bagus-bagus itu dibikin. Oke, cus. Masuk 100 meter gang kedua di kanan sebelum kantor pos. Masalahnya tuh kalau nyari rumah di Jakarta itu ya gitu, nomornya tuh berantakan ya Pak ya. Thank you Pak. Nah nih teman-teman, sekarang kayaknya sih di daerah sini rumahnya Gunrok nih. Nah itu dia pas banget nomornya kalau nggak salah ya, Gunrok dan segala macam. Hari ini kue kemana? Hari ini lagi nggak kemana-mana. Tadi ketemu Om Ded di Citos. Cek 1, 2, 3 cek. Awas kepala. Aduh, ternyata agak-agak ribet ya kalau di studionya Gunrok. Nah tuh dia di situ tuh ribet banget kan. Gun, masuklah Gun. Oh my god. Awas kepala. Ada tulisannya loh. Awas kepala. Oke, teman-teman, ternyata agak rumit juga ya di studionya Gunrok ini. Nih sorry ya. Sorry ya, diganti loh. Diganti. Tapi begini. Oke, tadi kan saya udah kasih tahu bahwa saya akan ketemu sama Gunrok dan kita akan nanya-nanya sedikit. Nih, list pertanyaan nih buat Gunrok. Walaupun di video sebelumnya sama Adit udah sempat bahas, tapi kali ini saya nanya lagi nih. Menurutmu, menurut lo lebih penting gadget bagus atau konten bagus? Tergantung orangnya. Oke. Profesinya apa? Passionnya apa? Passion. Kalau dia orangnya yang memang pekerjaannya lebih ke soal teknis ya. Oke. Misalnya sinematografer itu, dia sih mostly lebih spend banyak untuk di teknis. Jadi harusnya gadgetnya bagus. Iya, ya pokoknya intinya gimana untuk mendeliver pesan yang bagus, berarti kan ya gadgetnya ya sebaiknya yang emang cocok untuk mendeliver pesan itu gitu loh. Iya, apalagi kalau misalnya dia videographer. Nah, berarti kan ya gimana caranya biar klien itu dengan budget yang dia tawarkan ya. Oke. Tapi kalau misalnya Anji misalnya, penyanyi ya kan kalau misalnya suka bikin video ya masa harus kayak beli Panavision Vision Millennium DSLR 4K kan. Aku gak ngerti itu apa. Itu apaan sih Gun? Itu tuh kamera yang bisa buat beli rumah. Oh, jadi nggak usah pakai duit? Nggak usah, pakai rumah. Pakai kamera aja. Mau beli rumah pakai kamera, oke. Udah, pokoknya itu ya. Ini pertanyaan sangat subjektif. Suka konten yang kayak gimana Gun? Kalau saya suka kontennya itu sebenarnya yang lebih lucu-lucu. Konten yang lucu-lucu. Makanya saya akan nonton web series luar kayak misalnya Night Owl Cinematic, terus The Green Film. Nah, yang kontennya lucu-lucu tapi penggarapannya serius. Oh, kontennya lucu tapi penggarapannya serius. Nah, itu penting tuh teman-teman. Jadi kontennya kadang kayak gimana aja bebas tapi penggarapannya serius. Vlog, daily vlog juga. Serius itu dalam arti ya pokoknya bagaimana kontennya bagus tapi visualnya juga bagus gitu loh. Jangan asal-asalan juga gitu. Oke. Itu pendapatnya Gunrok ya. Gun, pertama kali bikin konten video itu pakai kamera apa? Untuk YouTube ya. Kalau untuk YouTube waktu bikin benar-benar benar-benar saya mikir kontennya itu bikinnya pakai kamera kecil. Pakai iPhone, waktu itu pakai iPhone 4. Pakai iPhone 4 untuk YouTube. Jadi ini bukan untuk konten YouTube saya sendiri sih, tapi sebenarnya untuk komunitas sih. Cuman waktu itu yang bikin kontennya saya. Jadi semacam sketsa gitu kan. Sketsa waktu itu lagi populer Foursquare. Nah, saya bikin sketsa komedi yang terjadi pada pengguna Foursquare itu pakai smartphone. Pakai smartphone? Ngeditnya di smartphone juga? Enggak? Ngeditnya, aku lupa ngeditnya pakai apa. Oh, enggak, ngeditnya di komputer. Enggak? Nah, soalnya saya ada efek-efek yang lumayan efek dan itu tidak cukup dikerjakan di smartphone. Oke, nah kalau video pertama banget Kun,
Ingat nggak? Video pertama banget. Kalau itu yang bikin saya tertarik untuk sampai sekarang jadi videografer profesional. Jadi waktu itu saya diundang sama alumni kan SMA kan. Oke. Nah, itu dipinjemin. Itu berapa tahun lalu? Tahu adalah. Jadi waktu itu dipinjemin kamera sama teman, dipinjemin kamera handicap. Bukan teman. Ini saya kenal sama seorang bapak ya. Dia dosen dan dia itu ngelihat saya itu orangnya seneng ngulik gitu. Oke. Waktu itu ngulik komputer. Makanya punya cara ngulik. Terus dia itu punya kamera tua handicam, waktu itu handicamnya masih hitam gede. Iya. Hitam itu belum digital waktu itu, masih high age tuh kan. Ya. Saya dipinjemin itu. Gara-gara itu sebenarnya itu pertama kalinya. Oke, kan waktu itu pernah Gun bikin video, itu gue inget itu video fiksi mini. Jadi teman-teman ada komunitas fiksi mini, komunitas di Twitter itu membuat cerita fiksi, cuma di Twitter doang. Itu namanya @fiksi_mini. Nah itu dijadiin film. Nah waktu itu Gunrok tuh membantu untuk DOP-nya kalau nggak salah, DOP dan juga editing juga. Compositing lebih tepatnya, kayak ngasih efek-efeknya gitu. Oh, compositing. Yang edit si Nugi ya. Nugi ya. Nah, itu judulnya Penglihatan Terakhir. Nanti saya insert di sini. Itu pakai handphone. Handphonenya apa, Gun? Handphonenya waktu itu, ini nyebutin merek nih. Enggak apa ya. Enggak apa-apa lah. Nokia waktu itu Nokia yang baru keluar nih. Iya, waktu itu termasuk kameranya itu cakep gitu loh. Saat itu ya. 8 megapiksel waktu itu tuh keren banget. 8 megapiksel berapa ya? 12 megapiksel. N8 NH. Oh iya, N8 tuh bagus dan itu hasilnya oke lah. Hasilnya oke lah. Untuk waktu itu ada kok di YouTube juga ada. Di YouTube tuh ada. Sekarang saya minta ceritain dong pembuatannya, kesulitannya apa, terusnya untuk membuat sebuah video pakai handphone tuh kesulitannya apa sih, serunya apa gitu. Nah, kalau saya nggak mau jelasin terlalu in depth ya, kelihatannya ya. Tapi yang jelas itu kalau smartphone itu kan pertama dia ukuran sensornya kecil. Nah, terus kedua untuk audio. Oke. Jadi untuk sensor kecil itu kan dia berarti pengaruhnya di low light performance atau ini bahasa Zimbabwe. Istilahnya itu kalau cahayanya kurang, high ISO performance. Kalau cahaya kurang kan berarti kurang bagus kualitas gambarnya ya. Karena mengakali dengan itu, dengan available yang sebagus mungkin kalau bisa kan. Nah, yang kedua adalah soal audio. Jadi gimana mendapatkan audio dengan handphone yang audionya itu cuman pakai mic yang ada di mikrofon yang ada yang available. Bukannya gini ya gue deh. Kalau misalnya iPhone deh, kita colok pakai yang earphone itu kan ada mikrofonnya tuh. Bisa pakai itu juga. Itu bisa jadi tambahan kan sebenarnya. Bisa. Itu kalau untuk vlogging, nah saya saranin sih pakai kayak gitu. Oke. Nah, teman Anji yang bikin konten itu kadang-kadang pasti ini masalah banyak orang sih yang ngerasa aduh gue nggak punya kamera gitu, gue cuma punya handphone doang, gue nggak bisa bikin konten. Dan itu handphone bukan doang ya. Nah sekarang saya mau tantang Gunrok untuk membuat konten video 2 menit. 2 menit? 2 menit? 2 menit banget. Oh iya 1 menit. 1 menit. Ini masalahnya itu adalah masalahnya di luar udah mulai gelap waktunya. Harus interaksi. Oke, 1 menit ya. 1 menit itu di luar dan di dalam ruangan memakai handphone. Mau pakai kamera apa? Handphone apa? Ada Nokia yang 3310 nggak? Emang ada kameranya? Gak tahu. Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada. Oke. Mau dikasih apa? Pakai iPhone 6 aja. iPhone 6 udah bagus lah. Kenapa nggak pakai ini aja? Oke, pakai iPhone ini ya. Oke, kita coba Gunrok. Saya tantang untuk membuat video pakai ini. Nah, jadi gimana nih? Nah, jadi ini kan ceritanya Manji mendatangi saya dan ternyata pintunya digembok. Terus ya saya memvisualisasikan bagaimana agar bisa tervisualisasikan, ya gitu lah. Memvisualisasikan agar bisa tervisualisasikan. Apakah nanti Panji ada adegannya melompat pagar atau gimana? Ya kita lihat aja. Oke, kita lihat ya. Oke ya. Ya teman-teman, jadi saya ini kayaknya udah sampai nih ke tempatnya Gunrok. Sini kalau nggak salah. Nah itu dia. Ya teman-teman, itu adalah proses syutingnya tadi sebentar aja dan ini adalah hasilnya. Ya teman-teman, jadi saya ini kayaknya udah sampai nih ke tempatnya Gunrok.
sampai kita. Mas Gun. Gun. Mas Gun. Gun. Mas Gun. Wah, digembok lagi. Telepon dulu sih. Kameranya canggih, bisa buat telepon. Halo? Gini aja deh. Assalamualaikum, Mas Gun. Mas Gun. Ya. Pantesan dia nggak denger. Woi. Biasa aja kagetnya. Lagi dia tahu ada di sini. Lah udah tadi masuk dikunci ternyata digembok loh. Kok aku bisa denger pakai handphone? Coba lihat. Iki opo ngerungokke opo? Ya, semua yang bisa dinikmati itu tidak harus yang nyata. Dalam imajinasi pun bisa menjadi sesuatu musikal instrumen yang wah. Boh. Sekarang kita syuting. Oke, sekarang kita syuting ya. Siap. Siap. Jadi ternyata pakai handphone juga bisa kayak begitu. Jadi oke, Gun, ini terakhir pesan buat teman Anji yang mau bikin konten. Pesennya? Iya. Es teh manis 1. Oke. Jadi gini, kalau saya sih ya kalau ngelihat perkembangan konten di YouTube Indonesia ya, ya mostly konten-kontennya itu cakep, kontennya cakep, isi kontennya cakep. Cuman kayak pemvisualisasian, penggarapan visualnya, penggarapan audionya itu masih Oke. Jadi ya bagaimana sih biar orang itu makin betah gitu loh. Itu kan juga cuman betahnya itu nggak cuman karena mendapatkan konten yang dia mau, tapi juga cara memvisualisasikan itu kalau emang bener ya berarti semakin gampang ditangkap, orang pasti semakin betah gitu loh. Itu termasuk buat saya ya. Itu termasuk buat saya juga berusaha untuk memperbaiki itu. Oke Gun, thank you banget buat kolaborasinya, buat bikin video buat teman Anji. Nah itu teman-teman, pokoknya jangan lupa untuk terus berkreativitas dan membuat konten, jangan malu. Jangan lupa senyum hari ini. Ting. Terus aja. Tinggal. Wes. Ikut gini juga. Nah iya gitu. Okay. Gini apa gini? Kesini. Oh, kesini ya. Oke. Oke. Oke, kesini aja deh.